Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemilan enak dari kentang ini laris banget saya jual di bulan puasa tahun lalu. Mari kita persiapkan untuk bulan puasa kali ini dengan harga 2000-an, untungnya banyak sekali. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan kentang kurang lebih sekitar 400 gram. Nah, ini kentangnya setelah kita kupas, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus hingga matang ya teman-teman, atau hingga empuk. Setelah kentangnya matang, kemudian kita tiriskan dulu ya. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Di sini saya menggunakan bahan tepung terigu protein sedang yang curah ya, merek segitiga. Ini saya akan menggunakan kurang lebih sekitar 400 gram ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Sebagai perasa saya tambahkan garam setengah sendok teh. Penyedap rasa saya menggunakan kaldu jamur 1 sendok teh, bawang putih bubuk setengah sendok teh atau bisa diganti dengan bawang putih biasa 1-2 siung ya. Berikut kita aduk hingga bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Lalu kita tambahkan air secara bertahap kurang lebih sekitar 200 ml ya. Bahan pelengkapnya saya menambahkan 2-3 batang daun seledri yang sudah dicincang halus ya. Nah, berikut kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata ya. Dan pastikan adonannya jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras ya. Nah, kira-kira seperti ini nih teman teksturnya ya. Kurang lebih pemakaian airnya sekitar 200 ml ya. Oke, sudah selesai untuk adonan kulitnya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita persiapkan kentang yang sudah ditiriskan tadi, kemudian kita hancurkan hingga halus dengan cara seperti ini ya. Nah, setelah kentangnya benar-benar halus, kemudian kita tambahkan perasa garam setengah sendok teh, penyedap rasa kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuk sekitar 2 sendok teh. Yang tidak suka pedas silahkan di skip saja bahan cabenya. Kemudian saya menambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Berikut kita aduk-aduk hingga semua bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur merata dengan kentangnya ya. Biar teksturnya agak padat, saya menambahkan tepung terigu sekitar 3 sendok makan atau 50 gram. Biar aromanya tambah harum dan rasanya lebih mantul lagi, saya menambahkan 3-4 batang daun seledri yang sudah dicincang halus ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan yang ditambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Jangan lupa tambahkan minyak goreng atau minyak makan kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Oke teman-teman, selanjutnya adonan kentang ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini ditimbang supaya nanti ukurannya sama besar. Kemudian saya bulat-bulatkan dengan ukuran agak memanjang sedikit ya. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman. Jadi kita timbang kurang lebih sekitar 20-21 gram ya, agar beratnya sama rata nanti ya. Oke, selanjutnya kita ambil saja adonan kulit bagian luarnya ya, yang kita buat dari tepung terigu tadi, dan ini kita giling atau kita gilas menggunakan roll pin. Usahakan setipis mungkin ya teman-teman. Jika terasa lengket, teman-teman bisa menaburi sedikit tepung ya. Dengan menipiskan cara seperti ini agak membutuhkan sedikit tenaga ya, tapi kalau teman-teman mau yang lebih praktis, simple dan cepat, bisa menipiskan atau menggilingnya menggunakan mesin Ampia ya. Nah, kira-kira ketebalannya segini ya, usahakan setipis mungkin. Kalau adonannya tidak terlalu lembek, insya Allah tidak akan mudah sobek dan lengket ya. Kemudian kita potong saja, ukurannya kurang lebih sekitar 8x10 cm ya teman-teman. Atau nanti bagi teman-teman yang coba membuat, silahkan disesuaikan saja ukurannya, besarannya dengan harga mau berapa mau teman-teman jual ya. Oke, selanjutnya kita letakkan saja kentang sebagai isiannya yang sudah kita timbang tadi dengan berat kurang lebih sekitar 20-21 gram ya.
Oke teman-teman, sebelum digulung biar tidak mudah lepas nanti ketika kita menggorengnya, saya menambahkan sedikit lem yang saya buat dari bahan tepung tapioka tadi ya. Atau mau yang lebih simpel lagi, teman-teman bisa menggantinya dengan bahan putih telur ya untuk sebagai perekatnya. Tapi kalau menurut saya biar lebih ekonomis dari segi modal untuk bahan perekatnya, teman-teman bisa menggunakan dari bahan tepung tapioka saja ya. Oke sahabat semua, setelah selesai kentangnya kita linting atau kita gulung, selanjutnya kita goreng saja ya di dalam minyak yang sudah kita panaskan. Dan ini kita goreng hingga warnanya berubah kuning keemasan. Biar tidak cepat gosong bagian kulit luarnya, pastikan panas minyaknya tetap stabil ya. Dengan cara api kompornya dibikin setelan sedang cenderung kecil saja. Oh iya teman-temanku semua, sedikit informasi tambahan biar nanti kita lebih mudah menghitung modalnya. Dari satu resep cemilan ini itu saya menggunakan minyak goreng kurang lebih sekitar 800 gram ya. Cuman nanti habis terpakai kurang lebihnya itu sekitar 200 sampai 250 gram. Jadi nanti yang akan kita hitung itu sebagai tambahan modalnya yaitu minyak yang habis terpakai ya. Sementara minyak yang sisanya ini masih bisa kita gunakan. Nah ini sudah berubah warna, bagian kulit luarnya kuning keemasan, kita angkat saja ya, lalu kita tiriskan. Untuk proses penggorengannya juga tidak terlalu lama ya, kurang lebih sekitar 4-5 menit ya teman-teman. Karena kita hanya mematangkan bagian kulit luarnya, kalau bagian dalamnya insya Allah sudah matang ya, karena kentang sudah terebus. Dari satu resep jadinya 23 pieces ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau jualan bisa dijual per piecesnya 2000-an, atau bisa dikemas ke dalam cup seperti ini ya, cup Mika. Nah jangan lupa dialasi dengan kertas pembungkus nasi. Mau yang lebih bagus lagi kemasannya, teman-teman bisa menggunakan styrofoam atau mungkin bisa menggunakan box atau kotak ya. Silahkan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing, atau bisa disesuaikan dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya. Kita nikmati kentang lintingnya atau kentang gulungnya selagi hangat ya, karena dalam kondisi hangat itu bagian pinggir-pinggirnya itu crispy banget teman-teman, renyah sekali ya, di dalamnya sangat lembut sekali ya. Cuman kelemahannya cemilan kentang gulung ini kalau sudah agak dingin itu dia tidak crispy lagi ya bagian kiri dan kanannya. Apalagi dicocol dengan saus sambal, wah ini sangat mantul sekali, sangat enak sekali teman-teman. Sangat cocok sekali dijadikan untuk ide jualan cemilan di bulan puasa tahun ini ya. Dari modal kurang lebih sekitar 22 ribuan jadinya 23 pieces ya. Dijual 2 ribuan per pieces, omsetnya jadi 46.000. Untungnya banyak banget teman-teman. Perincian detail modalnya nanti teman-teman lihat saja di kolom deskripsi ya. Oke, sedikit sharing, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.